Bayu ketakutan. Saat itu juga kedua harimau itu mulai mendekat. Bayu ketakutan. Harimau itu semakin mendekat. Harimau itu semakin mendekat dan mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Sambil capek nggak? Saya tambahin bum-bumnya ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Ya, paten itu doa saya setiap hari. Karena apa? Doa itu adalah awal dari kita mau melakukan aktivitas apapun. Jadi ketika kita ini tanpa doa, ini kita akan mempunyai energi yang kurang apa ya Mas Lutfi? Kurang oke, kurang yoskai gitu. Jadi setiap kita mengawali apapun kita harus berdoa. Makanya setiap tayangan saya awalnya ini saya selalu mendoakan semuanya yang ada di rumah. Oke? Pastikan diri kalian ini udah absen, namanya siapa, kotanya di mana. Nah, ini nih, saya ini lagi bikin giveaway. Ya, Nah, ini mau 100.000 subscriber. Mau 100.000 subscriber, Yoska Official dan Rao, ya kan, Rian Agus Widodo, ini akan membuat sebuah giveaway. Giveaway-nya seperti apa? Caranya gampang sekali. Kalian pengen dapetin kaos Yoska Official dengan bergambar saya nih, belakangnya juga ada tulisannya juga. Caranya gampang banget. Kalian mau dapetin gratis ini kan kaos? Ini caranya gampang banget. Caranya gimana sih? Nah, ini caranya. Yang pertama, perkenalkan diri kalian dan nama kota kalian, gitu kan. Yang kedua, menurut kalian, saya itu host yang seperti apa? Dan yang ketiga, wajib ditutup dengan kata-kata Yoskai boom boom boom. Nah, gitu. Saya kasih contoh nih, caranya gampang banget. Nih, misalkan nih ya. Halo teman-teman, saya Lutfi dari kota Semarang. Menurut saya, Mas Dodo itu orangnya lucu, asik, gemesin. Saya Lutfi, Yoskai boom boom boom. Video yang sudah kalian buat, ini nanti kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Nih nomornya nih, ditulis ya. 0858 704 33336. Saya ulang, 0858 704 33336. Tiganya 4 kali ya. Dikasih nama dan nama kota seperti biasa gitu. Cukup video pendek gitu. Nanti dikirim ke nomor saya gitu. Nah, untuk pengumuman pemenangnya ini di akhir bulan ini. Ini nggak cuma kaos, masih ada merchandise lain gitu. Dan kaosnya ini nggak cuma satu kok. Jadi ada banyak peluang untuk mendapatkan kaos Rian Agus Widodo Yoska Official ini secara gratis. Soalnya kemarin banyak DM nih, Mas bikin giveaway dong. Nah, sekarang juga ini saya bikin giveaway. Nah, caranya seperti itu ya. Buat teman-teman yang di rumah monggo silahkan ya kan. Ini kaosnya ini nggak cuma satu kaos gitu loh. Ini kaosnya banyak. Jadi kemungkinan menangnya ini banyak. Monggo silahkan. Seperti apa sih menurut kalian saya itu seperti apa sih? Ini kalian dibikin video ya. Seperti itu. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Dan akhirnya saya menuju ke sebuah ceritanya. Jadi di sini ada kiriman cerita. Lagi-lagi ini tentang bocah SD. Ada seorang bocah SD di mana dia punya firasat buruk yang akan menimpa temannya sendiri, teman terdekatnya sendiri. Firasat itu pun mengatakan kalau temannya ini dalam bahaya. Bocah SD ini yang punya firasat buruk akan temannya, dia ini berpikir setiap hari, ini ada apa ya dengan temanku? Hingga pada akhirnya dia menyelidiki. Firasat yang dia rasakan ternyata benar. Saat dia menyelidiki, dia tahu kalau teman CS-nya, teman terdekatnya akan ditumbalkan oleh keluarganya sendiri. Keluarganya si bocah itu. Seperti apa ceritanya? Berhasilkah bocah ini menyelamatkan temannya dari tumbal? Atau malah dia sendiri yang dijadikan tumbal? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan untuk keamanan bersama dan dari pengirim cerita pun minta seperti itu. Toko di sini kita sebut saja namanya Anggit. Anggit ini hidup dengan bapak, ibu, dan satu kakaknya. Kakaknya ini laki-laki. Anggit sendiri ini kelas 5 SD. Bapaknya Anggit kita sebut saja namanya Pak Yanto. Pak Yanto ini dia bekerja di pabrik, seorang karyawan. Dan ibunya Anggit kita sebut saja namanya Bu Lilis, seorang ibu rumah tangga. Kakaknya Anggit kita sebut saja namanya Imron, kelas 3 SMP. Keluarga Anggit bisa dikatakan mereka ini hidup sederhana, masalah pendidikan ini dinomorsatukan. Apalagi sopan santun terhadap keluarga dan masyarakat, ini bapak ibunya Anggit ini menekankan penuh kepada anak-anaknya. Tak jauh dari rumah Anggit, ini ada bocah namanya kita sebut saja Bayu. Bayu adalah teman Anggit. Dia mulai dari kelas 1 SD sampai Anggit kelas 5 sekarang ini, mereka ini berteman. CS banget. Kalau ada Anggit pasti di situ ada Bayu. Kalau ada Anggit pasti di situ ada Bayu. Begitu juga sebaliknya. Mereka selalu bersama. Main bola, mengaji, belajar, ini mereka selalu bersama. Bisa dikatakan keluarga Bayu ini kurang mampu. Kenapa dikatakan kurang mampu? Jadi satu rumah ini dihuni oleh banyak kepala keluarga. Nah, di sini saya akan gambarkan. Bayu ini hidup dengan kakek, bapak ibunya Bayu, pak de budenya Bayu, begitu juga dengan omnya. Mereka ini juga punya keluarga masing-masing, akan tetapi menempati satu rumah. Walaupun memang rumah itu besar, akan tetapi rumah besar tadi bisa dikatakan ini nggak tembok pakainya. Justru ini pakainya pagar anyaman dari bambu. Disekat-sekat, jadi satu keluarga punya kamar, satu keluarga punya kamar, satu keluarga punya kamar. Seperti itu. Saya kenalkan satu persatu, coba diingat-ingat karena keluarganya Bayu ini banyak banget. Kakeknya Bayu, kita sebut saja namanya Mbah Suro. Bapaknya Bayu kita sebut saja namanya Rusman. Dan Pak D-nya Bayu, kakak dari bapaknya Bayu, kita sebut saja namanya Ali. Dan tantenya Bayu kita sebut saja namanya Narti. Nah, mereka semua ini sudah punya keluarga masing-masing. Akan tetapi saya akan menyebutkan pemeran-pemeran inti agar kalian di rumah ini tidak kebingungan. Nah, di sini perbedaan dari keluarga Anggit dan Bayu. Keluarga Bayu sangat percaya dengan hal-hal mistis. Di sini terlihat kakeknya Bayu ini adalah seorang dukun. Sering sekali yang namanya tetangga-tetangga ini mendatangi untuk meminta arahan. Ketika tetangga-tetangga ini misalkan ada hajatan, atau mungkin hitungan hari untuk sebuah acara, atau mungkin mereka ini akan melangsungkan pernikahan. Nah, macam-macam. Akan tetapi kakeknya Bayu, Mbah Suro ini bisa dikatakan orang yang pilih-pilih. Ketika ada seseorang yang amplopnya ini jelas, uangnya ini jelas, Mbah Suro akan menggarapnya terlebih dahulu ketimbang orang yang memberikan uangnya lebih sedikit. Inilah kakeknya Bayu. Nah, rata-rata di keluarganya Bayu yang laki-laki, entah itu ipar, entah itu kandung di situ, rata-rata ini jadi kuli bangunan. Mereka ini jadi kuli bangunan untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, di sini yang namanya kuli bangunan termasuk bapaknya Bayu, ini kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, ketika enggak ada, otomatis nih pemasukan nggak ada segala macam membuat perekonomian menjadi lemah. Akhirnya masak, makan atau apa segala macam ini berpengaruh juga ke situ. Hingga pada akhirnya ketika Bayu ini main ke tempat Anggit, bapak ibunya Anggit ini selalu ngomong, Bayu udah maem belum? Maem sini le, bareng-bareng. Bayu awalnya nggak mau. Akan tetapi bapak ibunya Anggit selalu memaksa. Le, maem sini nggak apa-apa. Yoh, maem sini. Karena mereka ini tahu kondisinya Bayu ini belum makan dia ini main. Hingga pada akhirnya keluarga Anggit ini menganggap Bayu ini seperti anak kandung sendiri. Apalagi bapaknya Anggit yang udah tahu banget tentang keluarga di situ. Karena asli penduduk situ bapaknya Anggit ini. Wes maem le ora apa-apa, tanggep wae omahe dhewe. Nggih, Pak. Bayu pun ikut makan di situ. Gak cuma makan, ketika mereka belajar bareng segala macam, bapak ibunya Anggit ini selalu di situ bareng. Nah, kecuali bapaknya Anggit ini ketika memang lembur. Jadi memang kadang berangkat malam gitu kan. Nah, kalau memang dia pas libur, ini nemenin Bayu dan Anggit juga sama di situ. Nggak ada perbedaan antara anak sendiri dan anak orang lain. Mereka benar-benar menerapkan pola itu, mengutamakan pendidikan. Nah, berjalannya waktu, pada suatu hari Bayu ini nggak berangkat sekolah. Nah, Bu Guru ini menanyakan ke Anggit karena Anggit ini teman terdekatnya, sampai Bu Gurunya ini tahu. Kemanapun mereka pergi ini tahu Bu Gurunya. Nah, hingga pada akhirnya Bu Gurunya ini tanya sama si Anggit, Git, Ibu mau nanya, Bayu kenapa hari ini nggak berangkat? Sedangkan hari ini kan pengumpulan PR kemarin. Kenapa Bayu nggak berangkat? Oh, Anggit nggak tahu Bu. Soalnya tadi Anggit ini buru-buru. Biasanya Anggit ini nyamperin berangkat sekolah bareng, tapi ini enggak Bu.
Anggit ini buru-buru Bu tadi Bu. Ikut bapak jalan terus Anggit ini turun depan sekolahan Bu. Ya udah nak, nanti coba Anggit sepulang sekolah tanyain Bayu ya. Soalnya ini takutnya kenapa-napa Bayu, sakit atau apa gitu kan. Iya Bu, Anggit pun nurut. Anggit akhirnya main ke tempatnya si Bayu nih pulang sekolah. Dia masih pakai seragam. Dia belum sempat ke rumah. Dia langsung menuju ke rumahnya Bayu. Nah pada saat itu Anggit ketemunya sama ibunya Bayu. Bude mau nanya, iya Le, ada apa? Anggit mau nanya, Bayu kemana ya Bude? Oh Bayu ini lagi ke tempat saudaranya Le. Soalnya Bu Guru nanya, kira-kira besok pulang nggak Bu? Oh pulang, besok udah berangkat sekolah lagi kok. Oh ya udah Bu, soalnya Anggit kesini memang disuruh Bu Guru. Kalau bisa nanti kalau pas nggak berangkat atau apa, bikin surat Bu, atau enggak ngomong sama Anggit Bu, biar Anggit ini nyampein sama Bu Guru. Oh yole, nanti kalau Bayu nggak berangkat lagi, Bude ke tempat kamu, tak nitip pesen ke kamu biar kamu ini nyampein sama Bu Guru yole. Nggih Bu. Akhirnya Anggit pun pulang. Singkat cerita, keesokan hari, ya kan, ini ngomong sama Bu Gurunya. Karena apa? Bayu nggak berangkat lagi hari itu. 2 hari ini Bayu nggak berangkat. Anggit ini ngomong sama Bu Gurunya. Bu, Anggit mau nyampein kemarin itu Anggit ke tempatnya Bayu ketemu sama ibunya, katanya ada acara di saudaranya Bu. Loh harusnya kan bikin surat atau apa. Kamu udah nyampein sama ibunya? Udah Bu, katanya sih memang hari ini udah pulang dan bisa berangkat. Tapi tadi pagi Anggit ini lewat rumahnya, Bayu nggak ada Bu. Ya wes, besok lagi kalau memang Bayu nggak berangkat, nanti kamu nyamperin lagi yo. Atau ibunya suruh ke sekolahan. Ya Bu. Keesokan harinya Bayu sudah mulai berangkat sekolah. Karena mereka sebangku, akhirnya Anggit pun tanya, ada acara apa kamu Bay? Di keluarga kamu Bay? Kok kamu sampai gak berangkat? Iya ada acara. Nanti aja lah aku cerita. Kamu ini gimana sih? Aku nanyain kok kamu gitu. Singkat cerita, pas kepulangan sekolah mereka, yang biasanya yang namanya Bayu ini mampir ke tempatnya Anggit gitu kan ya, di situ ngobrol-ngobrol dulu baru dia pulang karena rumahnya ini deket banget. Rumahnya ini hanya selisih berapa rumah. Nah, Bayu pun ngomong, "Git, nanti ketemu di lapangan aja, Git. Kamu nggak mampir sini, makan sini." "Enggak, nanti ketemu di lapangan aja." Di lapangan itu tempat mereka bermain bola. Ya pada akhirnya sore hari tiba, Anggit pun ke lapangan main bola. Akan tetapi, Bayu di situ dia hanya bengong di pinggir gawang. Di pinggir tiang gawang dia hanya bengong. Terus dia melompong. Saat itu Anggit nyamperin Bayu. "Bay, kamu kenapa Bay? Kok muka kamu pucat kayak gitu Bay?" "Gak apa-apa. Ayo yuk kita main bola aja." "Kamu dari tadi loh, kamu cuma duduk di tiang gawang, kamu gak ikut main bola. Ayo main bola." "Ya udah ayo kita main bola aja yuk." Akhirnya mereka pun main bola. Akan tetapi pada saat main bola, Bayu ini terlihat gak jelas, main bolanya ini gak jelas. Dia ini bengong di lapangan, dia ini kadang jalan, dia ini kadang gak jelas arahnya, main bola ini gak jelas. Sampai Anggit ini nyamperin, Bay, gimana sih kamu gak oper tadi?" Mereka ini berdebat. "Gak apa-apa, udah kamu main aja, udah aku juga mau main kok, udah ya mau." Nah seperti itu. Singkat cerita, 2 hari sudah masih tetap seperti itu, dan ketika di lapangan kondisi Bayu lebih parah dari hari kemarin-kemarin. Kondisi Bayu ini pucat, matanya ini udah terlihat dia ini kayak kurang tidur. Di sini Anggit ngomong, "Bay, kamu itu kenapa sih Bay? Dari kemarin loh di sekolahan kamu bengong, aku ajak ngobrol kamu nggak ngomong. Ini ada apa kamu sebenarnya?" "Nggak apa-apa, udah, ayo main bola aja udah." Main bola lagi mereka. Kondisi Bayu ini semakin hari semakin tidak baik untuk dilihat itu. Jadi pucatnya ini mulai menjadi nih. Ini sampai 1 minggu. Nah pada saat 1 minggu itu ya kan, mereka ini tetap bermain bola nih. Turunlah hujan deras. Saat turun hujan, anak-anak main bola tambah seru kan. Akan tetapi, satu persatu ini udah mulai pada pulang. Hingga pada akhirnya, mereka pun ikut pulang. Akan tetapi di tengah jalan hujan semakin besar. Hujan semakin besar, kondisi kurang lebih jam 5 sore. Akhirnya mereka ini neduh. Ini ada saung di tengah sawah. Mereka ini neduh di situ. Anggit ini melihat ketika Bayu ini melepas baju. Baju Bayu yang udah basah ini mau diperas. Anggit ini kaget. "Yuk, itu apa di punggung kamu?" "Oh, emang kenapa sih? Ada apa? Ada apanya?" "Yuk, itu kok kayak tangan kucing, tapi kok besar ya Yuk. Tapi itu kok kayak tangan hewan ya, kayak kaki hewan Yuk. Kayak kaki harimau Yuk." "Kaki harimau ya? Iya Yuk. Yuk, ceritalah. Kenapa? Mumpung gak ada orang, kita ini lagi neduh. Kamu ceritalah. Kamu ini kenapa? Hujan ini masih deras. Mumpung belum maghrib,
Ayo kamu cerita. Ini kejadian memang sudah lama sekali. Kisaran tahun 90-an juga sama. Nah, pada saat itu Bayu hanya mengucapkan, Git, nanti kalau aku udah nggak di sini, kamu main bola sendiri ya. Maksud kamu gimana? Kok kamu ngomong kayak gitu toh? Kamu mau pergi kemana? Ya misalnya aku ini udah nggak ada di sini. Ya kamu sering-sering datang mendoakan aku ya. Kamu itu ngomong apa sih yuk? Gak jelas kamu ngomongnya. Iya, gak apa-apa. Pokoknya pesan aku itu ya. Gak lama kemudian obrolan mereka terpotong karena hujan pun reda. Ayo pulang yuk, keburu maghrib. Akhirnya mereka pun lari dan ke rumah masing-masing. Anggit pun dimarahin sama ibu bapaknya. Kamu ini gimana sih Git? Udah tahu hujan lebat itu kamu main bola terus. Iya bu. Anggit langsung mandi. Dimarahin sama bapaknya juga. Kalau tahu hujan, ya kamu langsung buru-buru pulang. Jangan di lapangan terus. Bapaknya ini marahin. Iya pak. Akan tetapi Anggit di sini kepikiran. Bayu kenapa sih kok tadi ngomongnya kayak gitu? Singkat cerita akhirnya ini setelah maghrib ya kan, mereka ini ngaji bersama. Pada saat mereka pulang mengaji, mereka ini lagi jalan kaki ya, mau ke rumahnya masing-masing. Di tengah perjalanan Bayu ini ngomong sama Anggit, Anggit kamu kan sama aku ngajinya pinter kamu. Iya terus kenapa Yuk? Nanti kalau aku gak ada, kamu ngajiin aku ya. Yuk kamu itu gimana sih? Iya pesen aku, kamu kan pinter ngaji, datang ke makamku, nanti kamu ngaji, ya, biar aku seneng. Bay, kamu itu ngomong apa sih, Bay? Gak jelas kamu, anak kecil ngomongnya kayak gitu, kayak orang tua kamu. Sampai Anggit kesel seperti itu. Gak apa-apa, ayo pulang yuk. Akhirnya mereka pun pulang. Anggit semakin kepikiran di rumah. Gak fokus dia ini belajar. Jam 8 biasanya Anggit ini belajar kan. Ini gak fokus. Ini Bayu kenapa sih ngomong seperti ini? Aneh Bayu. Keesokan harinya, saat di sekolahan, Bayu ini super aktif. Nggak kayak hari-hari Bayu biasanya. Tumben sekali saat itu Bayu ini banyak pertanyaan. Git, ini kalau ini hasilnya gimana sih Git? Nah, Anggit mulai seneng nih. Nah, gini dong, aku seneng nih kamu yang kayak gini. Iya, ini kayak gini gimana? Terus nanya ke Bu Guru, ini kayak gini gimana sih Bu? Nah, akan tetapi ada sebuah perbedaan ketika pelajaran agama. Jadi, kalau pelajaran agama, gurunya ini spesial. Bukan guru yang wali kelas. Akan tetapi ada spesial guru agama. Pas guru agama masuk, di situ Bayu lebih aktif. Dan yang ditanyakan soal kematian. Bu, nanti kalau di sana itu, kalau orang meninggal gimana sih Bu? Kalau di sana, terus Bayu ini bisa ketemu keluarga nggak Bu? Bu, kalau di sana, Bayu masih bisa ketemu Anggit nggak Bu? Semua satu kelas ini bengong ketika Bayu mempertanyakan hal itu. Kamu itu ngomong apa? Kata Bu Guru. Rajin sholat, rajin beribadah, baik sama orang, itu akan menolong kamu di kemudian hari. Akan menolong kamu di akhirat. Iya Bu, Bayu cuma nanya Bu. Nah saat itu juga Anggit langsung ngomong. Kamu ngomong apa sih Yuk? Aneh kamu pertanyaannya. Gak apa-apa. Singkat cerita, sore hari saat mereka main bola, di sini Anggit memaksa Bayu untuk bercerita. Anggit ngomong sama Bayu, Bay, untuk hari ini kita nggak usah main bola yuk. Kita mau kemana Git? Udah yuk, kita jalan aja ke sungai. Aku pengen lihat sungai. Udah lama kita nggak mandi di situ. Ya udah yuk. Akhirnya mereka jalan ke sungai. Sesampainya di sungai, mereka ini duduk-duduk di pinggiran sungai. Anggit di sini nanya Bayu, Yuk, sebenarnya apa yang terjadi? Gue gini ngopo? Aku pengen cerita. Aku pengen tanya. Selama ini kan kamu itu udah kayak saudaraku sendiri, kakakku sendiri, adikku sendiri. Yo, kita ini kayak kakak adik kok. Kamu ceritalah Yuk. Kamu itu kenapa? Terus aku juga penasaran soal tapak itu loh. Tapak kaki kucing yang besar, yang kayak harimau di punggung kamu. Tapi kamu gak pernah jawab. Justru kamu malah bahas kematian-kematian terus. Kamu itu loh Yuk, sebenarnya ada apa toh? Ya gitu. Ya pesanku cuma itu aja sih. Nanti kalau pas aku nggak ada kamu datang ya. Lagi-lagi itu Anggit langsung bilang, ya udah mulai sekarang kita nggak usah berteman.
Nggak usah lagi kamu duduk satu bangku sama aku. Kalau kamu itu nggak cerita. Nggak usah lagi kamu ke tempat aku, kita ngerjain PR bareng. Nggak usah lagi kita main bola bareng. Nggak usah kita ngaji bareng. Kalau kamu nggak cerita sama aku, yuk. Mereka ini anak kecil tapi karena persahabatannya udah erat. Beda sama anak-anak sekarang. Mereka nongkrong sibuknya dengan handphone masing-masing. Bener gak Mas Lutfi? Kalau anak-anak zaman dulu saya ngerasain kok. Saya aja masih ngerasain. Dimana ketika main bola bareng, pulang bareng cerita-cerita. Saya masih ngerasain. Tapi kalau anak kecil sekarang, udah. Ngumpul bareng, ini main handphone. Karena apa? Lihat, yang tua-tua juga sama kayak gitu. Ibu bapak aja ini pas bareng aja main handphone masing-masing. Gimana anaknya gak niru gitu kan? Dan disinilah ada edukasi nih. Peran orang tua ini penting sekali di cerita ini. Kita lanjut ceritanya. Jadi gini Git, waktu aku nggak berangkat sekolah itu, kita flashback cerita nih. Di mana Bayu ini nggak berangkat sekolah, Bayu pun menceritakan. Saat itu, Bayu ini malam-malam jam 9, Bayu ini udah mau tidur, tiba-tiba dibangunkan bapaknya. Tangi le. Oh, iya Pak, Bayu ngantuk. Ayo Tangi, bangun. Langsung digendong bapaknya. Nah, mereka naik mobil jauh ya. Setelah mereka naik mobil, mereka ini turun di suatu tempat. Saat itu Bayu ini saat digendong ini antara tidur ngantuk, ya namanya anak kecil, ngelihat situasi kondisi yang jelas gelap, banyak pohon-pohon dan tiba-tiba memasuki gua. Dan pada saat itu ada kakeknya Bayu juga, Mbah Suro juga di situ. Saat itu Mbah Suro bilang, "Turu wole, tidurlah le." Tiba-tiba Bayu ini ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Yang awalnya pengen melek, ya kan? Pengen melek, ini kok tiba-tiba kok semakin berat ini setelah masuk ke gua yang sangat gelap sekali. Gak ada penerangan. Nah pada saat itu dipangkulah sama mbahnya. Yang awalnya ini digendong bapaknya Bayu, ini sekarang di pangku Mbah Suro. Saat di pangku Mbah Suro, Bayu pun mendengar obrolan mereka. Akan tetapi obrolannya ini bisik-bisik. Mbah Suro ini membaca sebuah ritual. Bayu pun gak paham. Dan saat itu juga setelah di pangku Mbah Suro, punggung Bayu ini ditekan sama Mbah Suro. Dipegang nih dengan 5 jarinya Mbah Suro, dengan tangannya Mbah Suro. Akan tetapi lama-kelamaan Bayu merasakan, loh, tangan Mbah Suro kok mengecil. Ini seukuran tapak harimau dan penuh dengan bulu. Di sini Bayu sangat merasakan hal itu. Kok ada bulunya, kok ada nempel-nempel bulunya. Tapi untuk bangun ini susah banget. Setelah itu gak lama kemudian Bayu ini udah gak sadar. Dan mereka pun pulang. Bayu menceritakan hal itu kepada Anggit. Seperti itu Git. Dan gak tahu, katanya nanti bakalan sukses kalau aku ini udah gak di alam ini. Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Ya opo yo, mereka ini kayak bisik-bisik tapi aku yo gak ngerti Git. Jangan pikir yang kayak gitu-gitulah. Kamu itu anak pinter. Kita ini bisa raih cita-cita. Kita ini bisa jadi pengusaha. Kamu jangan pikiran yang kayak gitu-gitu. Masa iya mbahmu, bapakmu ini mau jahat sama kamu? Gak ngerti Git. Katanya nanti aku biar hidup abadi. Tapi aku gak ngerti abadi ki opo toh Git. Anggit pun ya udahlah. Ayo kita pulang. Akhirnya pun pulang mereka ini. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian, pada saat itu siang hari, Bayu ini tiba-tiba berada di tengah sungai. Dia ini berdiri di atas jembatan yang terbuat dari anyaman bambu. Sungai itu begitu besar dan sungai itu sangat dalam. Bayu tiba-tiba berada di situ. Bingung nih Bayu, lah kok aku ada di sini? Nah, pada saat itu Bayu ini mau nyebrang nih. Saat Bayu ini mau nyebrang, Bayu dikagetkan munculnya harimau. Harimau loreng yang sudah menghadang ini di ujung jembatan. Bayu ketakutan. Saat Bayu ini berbelok arah, ternyata di seberang jembatan yang satunya pun ini sudah ada harimau. Sama, harimau loreng. Kedua harimau itu ini seperti lapar. Bayu pun ketakutan. Dia berada di tengah-tengah. Mau lompat ini tinggi banget jembatannya. Sungainya pun dalam. Aliran sungai ini juga deras. Banyak bebatuan-bebatuan besar di situ. Bayu ketakutan. Saat itu juga kedua harimau itu mulai mendekat. Bayu ketakutan. Harimau itu semakin mendekat. Harimau itu semakin mendekat dan mendekat. Harimau itu dua-duanya menerkam Bayu. Bayu pun teriak, "Ya, tolong!" Bayu pun terbangun.
Ternyata Bayu ini mimpi. Ibunya Bayu nanyain, "Le, kamu gak apa-apa, Le? Kamu gak apa-apa?" Iya bu, Bayu mimpi bu." Udah tidur, Le. Besok sekolah. Ternyata Bayu mimpi. Nah, keesokan harinya pas waktu sekolah, Bayu akhirnya bercerita dengan Anggit. Tepat waktu istirahat, ya. Bayu pun di sini justru yang mulai bicara duluan, cerita duluan. "Git, aku mau cerita, Git. Ada apa, yuk? Aku semalam mimpi, tapi diterkam 2 harimau. Dan aku berada di tengah-tengah. Aku gak ngerti. Itu tanda apa yang Git?" Udahlah. Habis ini ada ulangan. Jangan mikirin mimpi. Kita mikir ulangan biar nilai kita bagus. Kamu udah belajar belum? Aku belum belajar, Git. Ya udah, ayo kita belajar. Mumpung masih istirahat, kita belajar. Habis ini kita ulangan. Iya, Git. Ayolah fokus. Ya, kita fokus. Kita mau belajar. Yuk. Nah, singkat cerita, mereka pun ulangan. Akan tetapi pada saat ulangan, Bayu bener-bener gak fokus. Hingga pada akhirnya bu gurunya ini menegur. Sebelum mereka pulang sekolah, bu gurunya ini memanggil mereka. "Bayu, Anggit, ini kalian ini kan sering belajar bareng." "Ya." "Iya bu, ini kenapa nilai kamu gak seperti Anggit?" "Oh, iya bu, nanti Bayu belajar lagi bu." "Gak gitu nah, kamu kenapa? Dari tadi ibu itu ngeliatin ketika kamu mengerjakan ulangan. Kamu pikirannya kemana-mana. Dipikir kamu ibu gak memperhatikan kamu. Ibu ini ngeliatin kamu nak. Kamu kenapa?" Bu gurunya ini memang dekat dengan murid. Dan di sini bu gurunya ini bertanya, "Ada apa dengan kamu nak? Kamu akhir-akhir ini mukanya pucat. Apa kamu belum makan? Habis ini jangan pulang dulu. Ikut ibu makan bareng ibu." Bu gurunya sampai seperti itu. Anehnya saat mereka ditraktir sama bu guru, ini Anggit yang lahap makan. Bayu ini hanya ngeliatin lauk tapi gak jelas. Liatin piringnya tapi gak jelas. Sampai bu gurunya kembali negur, "Bayu, makan nak, makan ayo." Iya bu." "Nak, makan." "Iya bu." Sampai berapa kali bu guru negur ini, barulah Bayu makan. Singkat cerita, setelah makan selesai, bu guru pun bilang, "Ya sudah, kalian pulang ya. Nanti besok biar kalian fresh lagi, ibu minta nilai Bayu harus seperti Anggit. Yo le yo." "Nggih bu." Guru zaman dulu ini bener-bener sangat memperhatikan murid-muridnya. Betul nggak Mas Lutfi? Benar banget. Nggak kayak, maaf ya, nggak kayak yang era yang saya lihat sekarang. Yang penting gajian nih. Wah, mau muridnya gimana-gimana terserah. Karena apa? Kadang juga dari muridnya juga. Ketika dikasih pelajaran dari gurunya, dia ini sampai rumah nggak diulang lagi. Ketemu sama orang tuanya sibuk. Jadi kondisinya sekarang bener-bener berbeda sekali. Kalau zaman dulu saya, ya kan? Zaman dulu saya ini, saya ketika nggak belajar atau segala macam, wah guru ini udah marahin macam-macam. Dan bahkan guru datang ke tempat saya, terus ngomong sama orang tua saya. Ini beda. Sekarang kebalik kondisinya. Mudah-mudahan ada perubahan, ya. Pada malam hari, kurang lebih jam 9:30, Anggit ini nggak tidur. Dia masih bengong, dia lihat atap-atap langit, dia masih berpikir. Ibunya pun masuk, membawa obat bakar nyamuk. Obat bakar nyamuk ditaruh di situ. Ibunya nanya, "Git, kamu gak bobok nak? Besok sekolah lo." "Iya bu." "Oh ya bu, Anggit mau cerita bu." "Ibu belum ngantuk kan?" "Belum nak, ibu mau nonton TV." "Kenapa tuh nak?" "Anggit mau cerita bu." "Cerita apa?" "Bayu itu kemarin cerita sama Anggit bu. Dia katanya mimpi aneh. Dia mau dibunuh sama 2 harimau. Dia mau dimakan lah, mau diterkam lah. Terus punggungnya Bayu ini ada tapak harimau bu. Kok ngeri ya bu? Itu pertanda apa ya bu? Terus katanya di mimpi itu memang benar-benar serem. Bayu gak bisa ngapa-ngapain. Dan Bayu ini juga pernah bu, yang namanya diajak orang tuanya dan kakeknya ini pergi ke sebuah gua. Saat itu kata Bayu, punggung Bayu ini ditepuk sama harimau bu." Udah Le, itu kan hayalan-hayalan kalian, anak kecil. Kamu juga kalau nonton film-film kartun atau apa, nanti kamu kebawa juga kayak gitu. "Enggak bu, ini aneh aja." Bapaknya Anggit juga denger, masuklah ke kamar. "Kok Anggit belum bobok nak?" "Iya, ini Anggit cerita pak. Katanya Bayu ini mimpinya aneh-aneh." Udahlah udah ya, istirahat. "Bayu gimana sekolahnya? Udah bener belum? Kata kamu sering bengong. Masih bengong gak?" "Masih pak. Kasihan pak, nggak tahu mikirin apa." "Ya udah, makanya sering belajar bareng di sini. Kalau pas bapak nggak libur, pas bapak lembur, yo minta tolong sama ibu." "Iya pak."
Tapi akhir-akhir ini aja Bayu ini aneh Pak. Aneh kenapa? Ya wes coba nanti besok-besok ajak ke sini biar ngobrol sama kita. Iya Pak, besok Bayu tak ajak ke sini Pak. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, pengobatannya Mbah Suro, buka prakteknya Mbah Suro ini tambah rame. Banyak orang berdatangan ke situ, meminta tolong Mbah Suro. Mbah Suro ini tambah rame, bener-bener Mbah Suro ini sombong di sini. Justru Mbah Suro ini menaikkan tarif. Bisa dikatakan Mbah Suro ini ya yang saya bilang dari awal, dia mau menggarap ketika ini amplopnya bener, isinya pas. Oh segini, saya garap. Kalau enggak ya maaf, waiting list ya Mas Lutfi ya. Nunggu ini, ya kan? Nggak bisa langsung asal digarap nih Mbah Suro. Nggak lama kemudian Mbah Suro juga merenovasi bagian dapur. Yang awalnya ini menggunakan pagar, ini dari dapur ini udah mulai dibangun tembok. Tapi depannya ini masih pagar. Nah singkat cerita, kurang lebih 1 bulan kemudian, pada saat itu Bayu ini semakin yang namanya diem ini parah. Bahkan kalau diajak ngomong, ini udah mulai kayak orang linglung. Sampai Anggit ini nanya, "Yuk ini udah mulai tambah parah kamu. Kamu udah mulai tambah parah. Beneran kamu mulai tambah parah. Ini kamu ketika ada pelajaran atau apa segala macam, kenapa kamu selalu nunduk? Dan kenapa selalu kamu lihat kaki kamu? Ini kamu kenapa?" "Gak apa-apa Git. Yuk cerita yuk. Ada apa lagi yuk? Kamu setiap aku ajak ke rumahku, kamu pasti nolak. Ini kenapa? Ada apa ini?" "Gak apa-apa udah." Pada saat itu Anggit pun menekan. Hingga pada sore hari, Anggit ini memaksa Bayu cerita. Dipaksa sama Anggit. "Ini terakhirnya yuk. Kemarin-kemarin kamu udah bener nih. Ketika aku memaksa kamu cerita, tapi kali ini enggak. Karena apa? Aku juga mimpi yang mulai aneh-aneh nih." Anggit pun dimimpikan hal yang aneh-aneh juga. Akan tetapi belum begitu jelas. Makanya di sini Anggit menekan ke Bayu agar Bayu cerita ada apa ini. Nah, pada saat itu akhirnya Bayu pun ngomong, "Iya Anggit, mungkin berapa hari lagi kamu sudah tidak bisa melihat aku." Yuk, kamu ngomong apa sih yuk?" "Iya bener, kalau kali ini aku pastikan benar. Tapi aku minta kamu sering datang ke makamku yo. Itu pesenku. Aku minta cuma itu. Kamu kan pintar ngaji." Wah, di sini tiba-tiba Bayu meneteskan air mata. Boom. Anggit langsung ngomong, "Yuk, kamu itu kalau ngomong yang bener." "Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kamu bisa main sama teman-teman yang lain. Masih ada teman-teman yang lain yang bakal bisa nemenin kamu. Yaudah yuk pulang." Tiba-tiba seperti itu Anggit pun ditinggalkan Bayu. "Yuk, Bayu. Ayo kita pulang." Kok seperti ini sih Bayu? Singkat cerita, pada malam harinya Anggit di sini nggak bisa tidur. Ini kok seperti ini ya? Kok terus-menerus seperti ini membuat aku juga kepikiran soal Bayu. Nggak lama kemudian setelah Anggit ini bisa tidur, tiba-tiba Anggit ini bermimpi. Di dalam mimpi Anggit melihat ada sebuah mangkuk dan mangkuk itu berisi ada gunting, ada garpu, ada pisau, begitu juga ada silet. Ada bebunganan banyak sekali, bunga-bunga. Dan saat itu juga, boom, di mimpi Anggit terlihat dengan jelas bahwa Bayu ini tanpa sehelai baju, tanpa sehelai kain, Bayu ini tidur posisinya direbahkan. Bayu ini direbahkan di atas daun pisang yang telah ditata. Boom. Anggit bingung, ini mau apa? Bayu mau diapain di dalam mimpi Anggit? Saat itu juga banyak kerumunan orang ini mendekat ke arah Bayu. Dan yang paling jelas mukanya adalah Mbah Suro, kakek dari Bayu. Dan di situ dengan jelas Mbah Suro ini sudah memegang pisau dan garpu. Nah pada saat itu kakek Suro ini tiba-tiba mencongkel mata Bayu. Cerak, serak. Bayu ini teriak, "Ah!" Langsung dibuka mulutnya sama bapaknya Bayu sendiri. Cerak, keluarlah darah begitu banyak. Saat itu Anggit pun teriak, Ibu, Bayu, Ibu, Bayu." Ibunya ini tidur bareng Bayu. "Ada apa nak? Ada apa? Bu, Anggit mimpi lagi dan kali ini mimpinya lebih seram. Kalau Bayu itu matanya dicongkel, Bu." "Udahlah nak, itu dalam mimpi kamu saja." Aneh ibunya ini kayak nggak mau menggubris apa kata dari si Anggit. "Udahlah nak, tidur. Bapak juga lagi berangkat. Ini kan di rumah cuma ibu, kamu sama Mas Impron. Udah tidur. Udahlah, hal-hal kayak gitu itu biasa. Namanya juga mimpi." Pada saat itu Anggit ini memaksa ibunya. "Bu, ayo Bu, malam ini ke tempat Bayu, ayo Bu." "Nah, jangan ngawur kamu. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Ini udah jam 12:30. Dini hari. Sebentar lagi ini pagi. Kamu itu loh. Wes turu. Tidur.
Tapi Bu, udah, Ibu ngantuk, Ibu kesel, Ibu capek dari pagi. Iya Bu, Anggit gak berani lawan. Ibunya akhirnya tidur lagi nih. Anggit masih kepikiran yang aneh-aneh. Hingga pada akhirnya Anggit ini turun dari ranjang dan langsung menuju ke kamar kakaknya. Kakaknya Anggit ini yang tadi namanya yang sebutkan Imron. Ini datang ke kamarnya Imron. Mas Imron, Mas, bangun Mas. Mas, bangun. Iya, ada apa Anggit? Mas, tolongin aku Mas. Kamu kenapa? Aku mimpi yang aneh-aneh soal Bayu Mas. Emang Bayu kenapa? Akhir-akhir ini Bayu ini ngomong Mas, kalau dia ini mau pamitan, mau pergi, nanti aku disuruh ngaji datang ke makamnya. Dia bilang-bilang soal kematian Mas. Ih, kok aneh sih? Iya Mas. Terus aku tadi mimpi Mas, kalau Bayu ini matanya dicongkel sama kakeknya sendiri Mas. Mas, mau anterin aku gak Mas? Mas, tolong Mas, anterin aku Mas. Kamu tahu sendiri kan Mas, kamu kalau punya teman gimana sih Mas? Kamu kan deket sama Mas Wanto. Coba kamu, Mas Wanto kenapa-napa, gitu Mas. Ayolah Mas, anterin aku Mas, tolong. Ibu gak mau Mas. Nanti aja loh, nunggu Bapak pulang. Loh, Bapak kan pulangnya jam 5:30. Jam 5:30 pagi, jam 7. Ayolah Mas, ayolah Mas. Yowes, bentar. Aku tak cuci muka dulu. Yowes Mas, matur nuwun yo Mas. Yo, akhirnya Imron cuci muka nih. Setelah cuci muka, akhirnya mereka berdua langsung menuju ke rumah Bayu. Kurang lebih posisinya ini udah jam 1. Mereka ini pelan-pelan dengan jalan yang mengendap-endap. Dan memang terlihat ada sebuah cahaya. Dan itu cahayanya ini dari lampu minyak. Ini persis di ruang tamu. Dan semua tertutup rapat. Imron bilang, Dek, orang udah pada tutup semua. Gak ada orang jaga juga. Gak ada apa-apa, sepi Dek. Pulang aja yuk. Mas, sebentar Mas, ngintip aja dulu. Sebentar aja Mas, tolong Mas. Mereka ini benar-benar pemberani. Akhirnya mereka ini sampai di pagar samping rumahnya si Bayu. Dan akhirnya mereka ini mengintip. Terdengar ada sebuah obrolan-obrolan di situ. Dan pada saat itu juga Anggit dan kakaknya ini langsung mengintip. Mereka ini langsung saling bertatapan. Kok ngeri Git? Lah iya kan Mas, bener. Ini sama kayak di mimpiku tadi Mas. Bayu ini sudah di atas daun pisang Mas. Memang di situ terlihat di atas meja jati yang besar di ruang tamu, ya, ini Bayu sudah tertidur tanpa kain sehelai pun. Ini tidur di atas daun pisang. Mas, bener kan Mas? Kok aneh yo Mas, mau diapain itu Mas yo? Kok kayaknya mau ditumbalkan yo Dik? Tumbalkan ki opo to Mas? Aku nggak ngerti. Memang Anggit nggak ngerti. Ini tumbal itu apa nggak ngerti. Nah Imron ini tahu, kakaknya ini tahu. Ya udah mati dulu aja. Nah pada saat itu ternyata benar. Mbak Suro ini mengeluarkan, akan tetapi di sini beda, tidak di mangkuk, justru malah di lembaran kain. Ini kainnya berwarna putih lusuh. Di situ terlihat ada sendok, ada garpu, ada keris kecil, dan di situ banyak kemenyan-kemenyan, dan di situ banyak dupa, bunga-bunga juga di situ banyak. Boom! Mas, Bayu mau diapain Mas? Aku juga nggak ngerti deh. Ini gimana? Tak lama kemudian tiba-tiba Mbak Suro ini bilang sama bapaknya Bayu. Dan di situ ada Pak D-nya Bayu juga, ada omnya juga di situ. Mbak Suro ini bilang ke mereka, iki kok durung teko kendaraan nih. Jangan sampai jam 3. Kalau sudah jam 3, ini bahaya. Malah nanti gagal. Dan bapaknya Bayu, Pak Rusman pun bilang, sedilut meneh Pak, sedelok engkas teko kok Pak. Sebentar lagi datang Pak. Mobilnya sebentar lagi datang. Ojo kesuwen, jangan lama-lama. Iya Pak. Sebentar lagi Pak, tungguin aja. Yo, kita nanti langsung bawa ke sana. Udah. Yo, iya Pak. Mereka sedang ngintip. Tiba-tiba di pagar sebelah, masih di rumahnya Bayu, tiba-tiba mereka mendengar orang menangis. Git, dengar orang nangis gak? Yang mana tuh Mas? Itu loh, sebelah. Akhirnya mereka ngedap-ngedap. Dan ternyata itu adalah kamar dari ibunya Bayu. Suara ibunya Bayu nangis, mereka pun ngintip lagi. Nah, di situ terlihat buleknya Bayu, bulek Narti. Ini ngomong sama ibunya Bayu. Wes toh Mbak, nggak apa-apa, ikhlas ke aja. Nanti kan kita bakalnya kaya Mbak. Nanti kita bakalan bisa beli apa-apa Mbak. Nanti kita itu hidupnya nggak susah. Udah manuto sama bapakku. Udah bapakku, Mbak Suro itu udah jelas dijamin Mbak. Teman-temannya ini kan banyak Mbak. Teman-teman yang sama-sama dukun nanti akan membantu. Udah ikhlasin aja. Nanti Bayu di sana juga ada kerajaan Mbak.
Tiba-tiba mereka bilang seperti itu. Imron memastikan, udah jelas ini bentuk dari pesugihan. Dan cucunya sendiri, cucu dari Mbah Suro, anak dari Pak Rusman ini akan ditumbalkan. Hingga pada akhirnya Imron bilang, kita harus ke tempat Pak Kiai. Iya mas, pelan-pelan. Akhirnya mereka pun pergi undap-undap, dan setelah di jalanan udah sepi, mereka pun lari akhirnya langsung ketok-ketok jendelanya Pak Yai. Assalamualaikum Pak, deg. Pak, assalamualaikum Pak Yai, assalamualaikum Pak Yai, deg. Akhirnya Pak Yai terbangun. Ada apa Le? Kamu loh tengah malam kayak gini. Pak Yai, tolongin Pak Yai, ada apa? Baru saja Imron dan Anggit ini lihat kalau Bayu ini mau ditumbalkan sama keluarga dan matanya ini mau dicongkel. Dan mereka ini sedang menunggu sebuah kendaraan dan nggak ngerti Bayu ini mau dibawa kemana. Sing bener Le, kamu lihat seperti itu? Iya Pak Yai. Yaudah, sekarang gini aja, mending kalian sekarang pulang, nanti Pak Yai langsung ke tempatnya Pak RT dan warga yang lain. Iya Pak, kalau gitu tolong ya Pak, selamatkan Bayu. Anggit pun ikut bilang, iya Pak Yai, tolong selamatkan teman Anggit. Soalnya dari kemarin udah bilang terus, katanya dia mau pergi, Udah, kamu pulang dulu. Kalian pulang dulu ya, ini biar urusan Bapak. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Pak Yai akhirnya segera langsung ke tempatnya Pak RT. Singkat cerita, setelah dikumpulkan semuanya, ini kurang lebih ada 6 orang. Ada 6 orang tadi ya. Ini Pak Yai bilang sama Pak RT, kita ini kan baru menduga-duga, kita juga belum tahu pastinya seperti apa. Yang baru lihat ini Anggit dan Imron. Jadi kita jangan sampai kita ini tergesa-gesa. Jadi gini, ini kan kita ada 6 orang, kita bagi 2. Yang 3 orang, kalian amati dari jarak jauh rumahnya Mbah Suro. Yang 3 ini menghadang. Kalau ada mobil dari gang masuk, kita langsung tanyakan. Posisinya dibagi 3, Pak RT ini ikut 2 orang yang lain. Nah, Pak Yai ini juga bersama 2 orang yang lain. Dengan warga yang lain nih, ada 2 orang. Ngamati rumahnya Mbah Suro. Nah, gak lama kemudian saat itu Pak Yai sedang berdoa, ini tiba-tiba ada salah satu warga yang tadi nih yang bareng Pak RT yang disuruh jaga di depan gang. Barangkali ada mobil masuk. Kita sebut saja namanya Mas Yusuf. Nah, Mas Yusuf ini langsung bilang sama Pak Yai, Pak Yai. Iya, gimana Mas Yusuf? Mobilnya sudah disita. Begitu juga dengan supirnya. Sekarang supirnya di rumah Pak RT. Ternyata bener Pak. Oh, ya udah. Kalau gitu kita tukeran. Kamu tunggu di sini. Kamu nunggu aba-aba dari saya, biar saya yang kesana. Nah, hingga pada akhirnya Pak Yai pun kesana, ke tempatnya Pak RT. Tak lama kemudian, ini tiba-tiba mobil itu berjalan lagi nih, ke tempatnya Mbah Suro. Nah, setelah ke tempatnya Mbah Suro, ini mobil langsung klakson, didit. Tak lama kemudian Mbah Suro beserta dengan anak-anaknya, ini langsung keluar. Pak, ini Pak mobilnya teko Pak. Karena mobilnya ini mobil bak, mereka ini langsung naik di bagian bak. Tutupi, tutupi terpal. Atasnya ditutupin terpal. Nah, mereka langsung pada masuk situ. Dan yang paling terakhir naik, ini adalah Pak Rusman. Lah, Pak Rusman ini, sembari dia mau naik, ini sambil ngebrak pintu supir. Brak, karena memang kacanya ditutup rapat. Kesuwen, dari tadi ditungguin kok. Ya, ini mau jalan. Nah, akhirnya mereka pun jalan. 3 warga yang jaga ini kebingungan. Lah, kok diperbolehkan jalan ini? Ini Pak Yai sama Pak RT ini gimana? Mereka nggak berani gerbek karena arahan dari Pak Yai nggak boleh ketergesa-gesa. 3 warga tadi yang jagain, akhirnya mereka langsung buru-buru ke tempatnya Pak RT. Akhirnya mobil yang ditumpangi Mbah Suro beserta keluarganya, yang di situ juga ada Bayu, mobil itu jalan. Akan tetapi justru mereka menuju ke kantor polisi. Loh. Lah kok kesini? Ini gimana kok malah sampainya di sini? Mbah Suro pun memarahi bapaknya Bayu. Rusman, iki piye? Kok malah kesini? Dan gak lama kemudian langsung ternyata di situ ada petugas-petugas langsung menangkap mereka. Boom! Tangkap Pak. Langsung mereka digeledah dan langsung dibawa ke dalam. Boom! Bawa ke kantor. Dan ternyata yang membawa mobil itu ini adalah Pak Yai. Boom! Pak Yai mencopot tutup mukanya. Jadi Pak Yai ini menggunakan penutup wajah. Jadi dulu ada nih yang namanya kayak sarung kepala gitu. Itu biasanya dipakai kalau orang-orang ronda. Gitu kan Mas Lutfi? Kalau di tempat dingin atau apa. Nah Pak Yai memakai itu. Dengan menggunakan jaket dari si sopir tadi. Diganti nyamar. Mereka malah dibawa ke kantor polisi sekalian. Nah Pak Yai bilang, urus Pak ini kayak gini. Akhirnya mereka mengakui kalau si Bayu ini mau ditumbalkan. Nah hingga pada akhirnya Bayu di situ ya kan akhirnya dibawa pulang sama Pak Yai. Setelah dimintain keterangan segala macam, Bayu dibawa Pak Yai. Di rumahnya Pak Yai dikasih air minum hingga pada akhirnya Bayu pun sadar. Dan Bayu ini menceritakan ke Pak Yai bahwa dia ini sudah dicabik-cabik harimau. Dia sudah dicabik-cabik harimau
dia hanya tinggal tulang. Di situ Bayu ini kayak dilempar kayak pembakaran, dilempar kayak bara-bara yang sedang menyala. Parah banget. Bayu menceritakan hal itu. Bayu sampai ketakutan yang dialami di mimpinya Bayu. Bayu melihat seperti itu. Ceritalah sama Pak Yai. Sekarang bagaimana nasib supirnya? Hingga pada akhirnya di sini Pak Yai ini nunggu pagi. Setelah pagi tiba, kurang lebih jam 6 pagi, ya, setelah subuh selesai, Pak Yai menuju ke rumahnya Anggit. Assalamualaikum. Ibunya Anggit pun keluar. Bu, bisa ikut saya nggak, Bu? Mau kemana, Pak Yai? Ya ikut saya aja. Ayo, Bu. Anak-anak di mana? Itu anak-anak lagi persiapan mau berangkat sekolah. Ya udah, biarin anak-anak ini berangkat sekolah. Ayo, Bu. Jenengan ikut saya. Ada apa tuh, Pak? Ayo ikut saya. Akhirnya ibunya ini diajak ke tempatnya Pak RT. Saat di tempatnya Pak RT, bum, ibunya kaget. Loh, kok ada bapak di sini? Ternyata supir yang mau mengangkut keluarganya Mbak Suro untuk melakukan pesugihan ini ternyata bapaknya Anggit. Bum. Loh, ini ada apa, Pak? Kok bapak bisa di sini, Bu? Maafin bapak, Bu. Maafin bapak beneran. Nah, akhirnya diperjelaskan semuanya di situ. Ini kenapa Pak Yanto kok masih diampuni, tidak dibawa kantor polisi sekalian? Karena apa? Di sini Pak Yanto pun bercerita, saya ini dipaksa, saya ini benar-benar dipaksa dari keluarga Mbak Suro. Saya diancam kalau saya tidak mengantar, saya tidak mau membawa mobil pabrik untuk mengantar mereka. Satu keluarga saya bakalan ditumbalkan, sedangkan saya ini takut, saya ngeri di situ. Berapa kali saya ini sering diteror juga. Memang pada saat tahun itu di perkampungan jarang banget ada orang yang punya mobil. Ini jarang. Nggak kayak sekarang berlomba-lomba pengen pada punya mobil. Tangga yang ini beli mobil, yang ini nggak mau kalah. Saling panas-panas gitu kan Mas Lutfi? Iya kan? Nah dulu ini susah. Bisa dikatakan kalau punya mobil itu bisa dikatakan nih sekampung ini mungkin satu. Di pabriknya Pak Yanto ini ada mobil yang biasa buat ngangkut-ngangkut bahan-bahan yang ada di pabrik. Nah di situ bapaknya Bayu menghubungi Pak Yanto, bapaknya Anggit. Mas tolongi aku lah Mas. Tolong Mas, nanti setiap hari apa-apa anterin kami Mas. Nah pada saat itu Pak Yanto ini nganter pertama. Nah Pak Yanto yang nganter pertama ini masih janggal. Ada apa ini? Nah yang setelah kedua ketika menolak ini diancam terus-menerus. Pak Yanto tidak menceritakan ke keluarga. Karena apa? Diancam sama Mbak Suro. Keluarga kamu bisa tak tumbalke mati kabeh. Pak Yanto ini diancam sama keluarganya Mbak Suro. Itu kenapa akhirnya Pak Yanto ini tutup mulut. Nah setelah kejadian kayak gini terbongkar, Pak Yanto pun cerita semuanya. Ibunya Anggit kaget. Ya ampun, berarti bener apa kata Anggit. Selama ini Anggit dimimpiin yang aneh-aneh tentang sahabatnya. Lah terus Bayu gimana Pak kondisinya? Bayu udah aman. Bayu di rumah saya. Dan pada siangnya akhirnya ini dari pihak yang berwajib datang ke rumahnya Mbak Suro dan digerebek semuanya di situ beserta bukti-bukti alat apa segala macam, dan ada beberapa memang jadi tersangka di situ. Anggit dan Imron akhirnya tahu. Nah kabar ini ya kan ini merebak di kampung itu. Pak Yai bilang justru di sini pahlawannya adalah Anggit dan Imron. Pahlawannya Anggit dan Imron, tapi untuk pahlawan utamanya sebenarnya Anggit karena Anggit yang tahu urut-urutannya. Nah akan tetapi yang jadi korban Pak Yanto. Pak Yanto ini diasingkan warga, tapi sempat nih dimintain keterangan sama dari pihak kepolisian. Untungnya di situ bisa dikatakan Pak Yanto ini korban juga ya Mas Lutfi. Yang dari pengirim cerita bilangnya gitu kan? Iya kan? Jadi Pak Yanto yang diancam. Ya? Karena Pak Yanto sering diancam Mas Bro. Ya jadi gitu. Pak Yantonya ini yang diancam. Dan ada saksi juga pada saat itu, ada temennya Pak Yanto, orang pabrik juga. Akhirnya Pak Yanto pun aman. Itulah tadi cerita dari perjuangannya si Anggit untuk menyelamatkan sahabatnya. Nah nasib keluarganya wah ngeri banget ini, udah dibawa ke pihak yang berwajib, udah diserahkan ke pihak yang berwajib. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini, sangat keren sekali ceritanya. Di sini banyak edukasi, yang baik ini diambil, yang buruk ini dibuang untuk pemirsa semua yang di rumah gitu ya. Ternyata ya dari kiriman-kiriman cerita seperti ini bisa jadi sebuah kayak pelajaran bareng-bareng. Bahwa yang namanya pesugihan sekali lagi nggak ada efek baik-baiknya. Bener nggak Mas Lut? Nggak ada yang namanya pesugihan terus nantinya ini jadi bahagia gimana ke depannya. Nggak ada. Yang ada pasti di kemudian hari. Kalau nggak kita, ini keturunan kita bakalan sengsara dan ngeri sekali efeknya. Nah maka dari itu jangan sampai kita ini dalam keadaan yang sedang susah-susahnya, yang sedang jatuh-jatuhnya kita ini melakukan pesugihan. Jangan sampai boom. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita ya.
Dan buat teman-teman yang mau mengirim cerita, caranya gampang sekali. Kalian bisa kirim lewat DM Instagram saya atau WhatsApp saya. Cara ngirim ceritanya gimana sih mas? Caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan mudah. Misalkan nih, namanya siapa, mau disamarkan siapa, terus konfliknya seperti apa, ya. Terus kota-kotanya mana nih yang mau disamarkan, atau memang real dengan nama kotanya atau segala macam, monggo silakan, ya. Dijelaskan nih terornya seperti apa. Ini ditulis per paragraf atau per kalimat. Jangan ditulis ke bawah nggak ada titik koma, saya bingung. Sering sekali saya stres dan akhirnya melewati cerita-cerita tersebut. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, kirimnya kemana? Ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336363nya 4 kali. Saya ulang 08587043336363nya 4 kali. Dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumbuk dengan WA lain. Gitu, dikasih nama misalnya Mas Lutfi dari Gorontalo, Mbak Yati dari Manado, apa segala macam, dikasih kayak gitu ya, dibiasakan seperti itu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi banyak utang segera dilunaskan utangnya. Amin. Yang lagi penyakit, yang lagi terkena penyakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Ya. Pokoknya semuanya panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya. Panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.